Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Para pemirsa Aminah TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan ampunannya kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan yang mulia dan berkah ini. Semoga pula kita diberikan sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, baik siamnya maupun qiyamnya, sekali lagi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Menyambung kembali tentang fiqhun nasihah, yang kemarin kita berbicara tentang bagaimana seorang an-nasih ya, harus memiliki 3 pilar. Sekarang kita menuju untuk membahas tentang orang-orang yang kita ajak di dalam kebaikan. Siapakah al-mansuh, siapakah al-mad'u? Siapakah yang kita ajak? Maka dijelaskan di dalam hadis Tamim Ad-Dar radhiyallahu an bahwa di antara yang harus kita nasihati dengan berurut ya, mulai dari a'immatu al-muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Dikenal para pemimpin kaum muslimin dengan al-ulama wal umara. Ya. Para ulama dan para pemimpin urusan dunia. Para ulama dan para pemimpin urusan dunia, al-ulama wal umara. Dikatakan bahwa baiknya ya, baiknya manusia tergantung kedua kelompok ini. Idza salahu salaha an-nas. Kalau mereka para pemimpin ya baik dari ulamanya maupun umaroknya, maka manusia, orang-orang ya, masyarakat akan juga menjadi baik adanya. Maka keberadaan al-ulama wal umara adalah menjadi patokan, menjadi ukuran. Sehingga dengan ini maka peran al-ulama wal umara ya, dari baiknya satu kaum, dari baiknya ya satu bangsa, dari solehnya manusia ya, itu punya peran yang sangat penting sekali. Karena 2 peran sentral ini ya, jelas pengaruhnya, perannya ada sangat signifikan sekali. Semua masyarakat, semua orang melihat bagaimana para pemimpin, baik ulama maupun umara ya, mengarahkan mereka, mempengaruhi mereka secara sosial, sosiokultural, bahwa manusia ya, secara umum hidup untuk dipandu, untuk diajak, untuk diarahkan, untuk diperintah ya. Maka tidak mungkin ada satu kondisi ya, yang terjadi ya, kecuali bahwa di situ ada orang yang memberikan pengaruh. Para umara membuat aturan ya, membuat perundang-undangan. Kemudian ulama yang memberikan nasihat, ada di tengah-tengah masyarakat, hadir dengan segala peran yang mereka lakukan. Maka dalam hal ini ketika nasihat itu diberikan ya, maka yang pertama adalah bagaimana kita memberikan nasihat kepada para pemimpin kita. Nah, untuk poin yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana memberikan nasihat kepada al-umara. Dikutip di sini dari Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan
bahwa munasahatu wulatil amri falam yakhtalif al ulama fi wujubiha. Ya. Idza kana sultan yasma'uha wa yaqbaluha. Dalam kitab Al-Istidkar, Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa memberikan nasihat kepada para pemimpin hukumnya adalah wajib. Tidak ada ulama yang berikhtilaf, yang berbeda pendapat. Wajib para pemimpin diberikan nasihat. Ya, selagi bahwa mereka mendengar nasihat tersebut dan menerimanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan amma nasihatu li a'immatil muslimina. Amma nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat ya, yang ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin. Karena bentuknya seperti apa menasehati itu. Ya. Sekali lagi bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita bukan hanya inti tentang nasihat itu sendiri, tapi juga tentang kaifiatnya, bagaimananya. Nah, as-salafus sholeh telah menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana kita menasihati para pemimpin kita. Tentunya ada metodologi yang berbeda. Tentunya ada hal yang berbeda saat kita memberikan nasihat kepada para pemimpin. Mereka punya pengaruh, mereka punya pengikut, mereka punya jabatan, ya. Mereka punya banyak hal yang tentu berbeda, ya. Kejiwaan, ya, psikis, visi, dan segala hal yang bertalian dengan seorang pemimpin. Ya. Maka Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana nasihat kepada para pemimpin itu. Beliau mengatakan bimu'awanatihim 'alal haqq. Ya, kita harus membantu para pemimpin kita saat mereka menegakkan kebenaran. Ya, disupport, dibantu sama kita. Jangan dibiarkan ketika para pemimpin bahwa mereka melaksanakan yang benar, ya, kita harus mendukungnya. Kemudian wa ta'atuhum fihi. Kalau mereka ya, menyuruh kepada kebaikan, kita pun mentaatinya, patuh, ya. Dan wa amruhum fihi. Ketika mereka tidak tahu yang benar, maka kita tidak membiarkan mereka, tetapi kita beritahu kepada mereka tentang hal yang benar tersebut. Ya. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin. Seandainya mereka lalai, ya, seandainya mereka tidak peduli, seandainya mereka lengah, maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wa ilamuhum bima ghafilu. Jangan lupa kasih tahu kalau memang ada yang keliru, tidak dibiarkan, ataupun misalnya keburukannya, kesalahannya, ya, kelalaiannya, kemudian kita besar-besarkan tanpa alasan, dibesar-besarkan tanpa kemudian maksud yang baik, dibesar-besarkan kemudian hanya untuk ya memperkeruh suasana, dibesar-besarkan hanya untuk menyudutkan. Ini tidak baik. Ya. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa ilamuhum bima ghafilu anhu walam yablughum min huquqil muslimin. Ya. Ada hal-hal yang memang para pemimpin kemudian mereka melalaikan tentang hak-hak kaum muslimin, disampaikan. Apa saja hak-hak kaum muslimin yang tidak atau yang belum ditunaikan oleh pemimpin, maka disampaikan. Wa tarkul khuruj alaihim. Berusaha ya untuk tidak berontak. Ya, untuk tidak berontak kepada para pemimpin. Jangan mencari hal-hal yang kemudian berpikir untuk memberontak, untuk memerangi ya, para pemimpin. Kemudian kata beliau wa ta'aluf qulubil annas bi ta'atihim. Mencoba ya agar orang-orang yang lain ya, bisa kemudian bersama-sama ikut taat kepada para pemimpin. Tidak kemudian kita provokasi dengan apapun yang membuat orang tidak percaya, yang membuat orang-orang kemudian tidak memahami situasi, ya.
yang lahir kemudian sikap dari mereka adalah ingin keluar, ingin memberontak. Wa tarkul khuruj alaihim tadi wa tu'alif quluban nas la ta'atihim. Ya. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bingkai bagaimana kita menasihati para pemimpin. Tidak boleh ketika pemimpin melakukan kesalahan kemudian dibiarkan. Kemudian kita tutup mata, kemudian kita tidak peduli. Ya. Itu tidak boleh. Apalagi kemudian melakukan hal ya sebelum mereka dinasehati, sebelum apa yang mereka salah kita ingatkan, ya kita malah sudah menghukumi mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Ya. Hadits riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa saja yang melihat dari pemimpinnya, dari amirnya, ya, sesuatu yang dia tidak suka. Maksudnya tidak suka itu adalah karena hal yang terlanggar ya dari masalah agama misalnya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Ya, tentu bukan subjektif, saya tidak suka pemimpin itu secara subjektif tidak suka tanpa ada alasan, tidak. Ini man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu ya falyasbir. Ada sesuatu yang tidak suka karena pemimpin misalnya melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mengambil hak ya yang tidak benar dengan cara tidak benar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falyasbir, ya, mengatakan falyasbir. Nah, insya Allah di dalam edisi yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk sedikit detil ya tentang menasehati para pemimpin. Kemudian saya kutipkan kembali lanjutannya. Qala Al-Khattabi rahimahullah taala, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum. Di antara bentuk nasihat kita terhadap pemimpin adalah kita sholat di belakang mereka. Ya, misalnya ada seorang pemimpin kemudian menjadi imam, ya, kemudian kita sholat di belakang mereka. Kita tidak kemudian karena pemimpin kita ya ada kekurangan ya di dalam memahami masalah agama, kemudian kita tidak sholat di belakang mereka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan as-salatu khalfal imam. Ya. Barran kana aw fajiran. Ya. Selama imam itu adalah imam kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin, maka sholat di belakang mereka hukumnya menjadi wajib. Tidak boleh kemudian kita menghindar. Ya. Sholat di belakang mereka menjadi wajib. Apakah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, ya, sekalipun kemudian atau yang tidak baik. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan as-salatu khalfal imam, ya, barrun kana aw fajiran. Nah, Al-Imam Al-Khattabi ya rahimahullah taala menekankan ini bahwa sholat di belakang imam, ya, dan imam itu adalah pemimpin kaum muslimin, maka menjadi wajib. Ya. Wal jihadu ma'hum. Kalau misalnya mereka memerintahkan jihad, ya, kita jihad bersama mereka. Wa ada'us shadaqati ilaihim. Kemudian menunaikan sedekah, zakat, ya, untuk didistribusikan kepada mereka. Au sui asyarah, ya, wa ada'us shadaqat ilaihim wa talqul khuruj bisayfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u usyrah. Sama tadi dikatakan oleh Al-Imam Nawawi bahwa apapun ya, yang kita lihat dari pemimpin, baik tidak tidak mengurus rakyatnya secara baik, ya, ataupun ada hal-hal yang memang secara agama terlanggar, maka tidak dianjurkan, ya, tidak baik, tidak benar kemudian kalau memberontak kepada mereka. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa alla yaghru bis-sana al-kadhib alaihim. Jangan kemudian mencoba memperdayai
ya, membuat manipulasi dengan pujian-pujian bohong terhadap para pemimpin. Nggak boleh. Ya, hanya karena kita ingin dekat dengan para pemimpin, kemudian kita memberikan pujian-pujian yang manipulatif. Itu tidak boleh. Itu adalah bukan nasihat. Ya. Hindarilah bahwa setiap orang ya, kemudian mencari kata-kata yang manipulatif. Ya, kata-kata yang bermakna bahwa dia hanya memuji, ya, padahal kesalahannya tidak pernah diuraikan, tidak pernah disampaikan, tidak pernah diberikan kepada mereka. Wa an yud'a lahum bis-shalah. Ini poin juga. Tetap doakan mereka ya, agar menjadi pemimpin yang baik. Ya. Sebagian para ulama mengatakan, seandainya ada doa yang menjadi prioritas untuk kita panjatkan, maka salah satunya adalah doa untuk para pemimpin agar mereka menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik. Kenapa? Karena pengaruh dari pemimpin ini adalah luar biasa sekali. Ya. Makanya pantas kalau begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kamu ya dengan 3 perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho kepada kalian bahwa kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak menyekutukannya. Kemudian wa an ta'tasimu bihablillah ya, wa la tatafarraqu. Senantiasa berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Kemudian yang ketiga ini yang dimaksud ya, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian harus memberikan nasihat, saling memberikan nasihat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dia untuk mengurusi urusan kalian. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Senantiasa kita memberikan nasihat kepada orang di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang tersebut untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Maka hal yang sering orang lupa ya, bahwa pemimpin dibiarkan. Sering orang lupa bahwa pemimpin ya sebaliknya bukan dibiarkan tapi diserang. Sesungguhnya yang baik adalah bahwa nasihat itu harus disampaikan kepada mereka. Insya Allah dalam edisi berikutnya, para pemirsa Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 ya kondisi para pemimpin ya, bagaimana cara kita memberikan nasihat. Maka untuk sore hari ini apa yang disampaikan yaitu bagaimana menasihati para pemimpin. Tadi sudah kita sampaikan perkataan para ulama ya, wajibnya kita memberikan nasihat kepada mereka dan tidak boleh mereka dibiarkan begitu saja. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.